Kemudian lanjut ke materi tentang struktur tabel. Untuk struktur tabel ini terdapat 4 struktur. Yang pertama variasi, komunikasi, resolusi, komponen. Ya, jadi di struktur tabel ini ada 4 orientasi. Apa itu orientasi? Yaitu pengenalan karakter ataupun tokoh dan latar. Nah, biasanya orientasi ini bisa kita lihat pada kata-kata ada binatangnya, kayak misalnya si rusa, si semut. Nah, di sini dimunculkan di paragraf awal. Kemudian terdapat juga latar. Latar ini ada latar waktu dan latar tempat. Latar waktunya bisa menunjukkan pada suatu hari, kemudian bisa menunjukkan suatu pagi, siang ataupun sore atau malam ya. Kemudian yang terakhir itu latar. Latar tempatnya bisa menunjukkan suatu hutan ataupun hewan ataupun mungkin sungai. Nah, biasanya kan hewan-hewan biasanya hidupnya di kawasan luar ya. Jadi ada di laut, di sungai, semuanya itu di luar. Nah, lanjut ke komunikasi. Komunikasi ini yaitu menunjukkan konflik atau permasalahan. Biasanya dimulai dari karakternya itu memiliki sifat sombong ataupun iri ataupun mungkin mengejek temannya. Itu merupakan salah satu sifat tidak terpuji ya. Jadi jangan sampai kalian saling mengejek. Nah, itu. Nah, sifat ataupun yang tadi itu tidak boleh kalian tiru sebenarnya. Selanjutnya itu struktur yang ketiga yaitu resolusi. Nah, resolusi ini biasanya berisi tentang tahap penyelesaian suatu masalah, ditandai dengan si karakter utama tuh udah nemuin bagaimana sih cara menyelesaikan masalah tersebut. Nah, di resolusi ini biasanya akan menuju ke bagian akhir yaitu kode. Kode ini berisi tentang amanat atau pesan moral yang disampaikan dari penulis untuk pembacanya. Biasanya kode ini disampaikan secara eksplisit atau secara langsung. Nah, pada kode ini biasanya itu satu paragraf tapi membuat nilai-nilai moral yang bisa kita ambil pelajarannya. Selanjutnya yaitu kebahasaan fabel. Kebahasaan fabel itu ada kalimat langsung dan kalimat tidak langsung. Kalimat langsung ditandai dengan penggunaan tanda petik. Kemudian kalimat tidak langsung merupakan kalimat yang berlainan dengan kalimat langsung. Apa perbedaan dari kalimat langsung dan kalimat tidak langsung? Pada kalimat langsung ini, contohnya, misal ibu bilang saya akan pergi ke kantor. Nah, itu merupakan kalimat langsung. Saya akan pergi ke kantor, ucap Ibu Siska. Itu kalimat langsung. Kemudian ada kalimat langsungnya. Misal Salma berbicara, Ibu Siska akan pergi ke kantor. Nah, itu merupakan kalimat tidak langsung. Artinya kalimat tidak langsung ini disampaikan oleh orang lain atau dalam hal teks ini disampaikan oleh penulisnya agar akan pergi ke pasar ataupun misal kalau teks fabel si kucing akan mengambil ikan di kolam. Nah, seperti itu untuk kalimat tidak langsung. Kalau untuk kalimat langsung kalian hanya memperhatikan tanda petiknya aja. Kalau ada tanda petik berarti itu kalimat langsung. Selanjutnya yaitu kata depan. Kata depan itu ada 3. Kata depan di, pada, dan ke. Nah, kata depan itu biasanya menunjukkan latar tempat dan biasanya juga menunjukkan latar waktu. Latar tempatnya penggunaan kata depan di sekolah, di kebun, di hutan merupakan itu latar tempat. Nah, penggunaan kata depan di penulisannya dipisah. Kalau penulisannya disambung itu tandanya apa? Ada yang masih ingat materi sebelumnya? Di yang dipisah dan di yang disambung itu ada perbedaannya kan? Di yang dipisah artinya menunjukkan tempat, lokasi atau arah. Di yang disambung menunjukkan suatu kegiatan. Misalnya ada kita sedang apa ya? Kalau misalnya di yang disambung itu melakukan kegiatan, dilempar, itu dimainkan juga betul, dikerjakan, lawannya dikerjakan bisa
Selanjutnya ada kata sandang si. Materi sebelumnya kita pernah membaca teks fabel. Kata sandang si itu sering kita gunakan pada hewan. Misalnya kata si semut. Siapa lagi? Si kancil, si gajah. Kemarin ada si kepompong. Nah, yang kedua ada penggunaan kata sandang sang. Kata sandang sang ini biasanya digunakan untuk sang raja hutan atau sang hewan. Nah, itu merupakan kata sandang juga. Jadi kalian harus ingat kalau kata sandang itu ada dua, si dan sang. Si, sang. Iya. Yang terakhir ada kata seru. Kata seru itu menunjukkan atau menyerukan perasaan. Misalnya wow, waduh, apa lagi? Itu lebih ke kalimatnya ya. Kalau kata seru itu lebih ke ucapan spontan, misalnya nah, terus itu juga bisa. Nah, kayak gitu. Nah, waduh, wow, pokoknya itu kata seru. Nah, sekarang coba kalian perhatikan teks fabel yang sudah ibu siapkan atau yang sudah ada di buku ya, kita halaman 209. Nah, itu ada judulnya apa? Nah, di situ juga sudah ada strukturnya. Yang pertama ada orientasi. Kenapa orientasi? Bagian awal dari Ya, di paragraf itu terdapat pengenalan karakter dan latar, tempat atau waktu ya. Nah, lanjut ke bagian komunikasi. Itu kenapa? konflik atau permasalahan masyarakat. Ya, di situ sudah mulai atau munculnya adanya konflik atau masalah yang terdapat pada cerita. Yang ketiga ada Iya, jadi ingat ya kalau ada seperti itu berarti kita udah tenang, udah masih tenang ibaratnya. Nah, itu tuh merupakan penyelesaian masalah. Dan yang terakhir ada koda. Koda yang berisi amanat percakapan dari si penulis untuk pembacanya. Nah, sekarang kita akan lakukan latihan ataupun mengidentifikasi struktur. Kalian diminta untuk membuat kelompok, satu kelompok 4 orang. Kelompoknya bebas. Nanti duduknya di kelompok 1 sebelah sana ya. Kelompok 2, kelompok 3, dan kelompok 4. Silakan duduk ke kelompok. Nah, untuk pengerjaannya, ini sudah ada lembar kerja siswa yang nantinya kalian diminta untuk mengidentifikasi struktur fabelnya dan kebahasaan fabel. Nah, struktur fabelnya bisa kalian lihat di cerita yang kisah semut dan kepompong. Nah, kalian identifikasi mana orientasinya, komunikasi, resolusi, dan kodanya. Kemudian kalian cari juga kebahasaan fabelnya. Kalau ada yang belum paham, bisa langsung tanyakan ke ibu. Paham? Nah, silakan dikerjakan.
komplikasi. Pada bagian yang ketiga merupakan resolusi, dan pada bagian yang terakhir merupakan koda atau amanat. Untuk kebahasan fabel, kalimat langsungnya adalah ia melihat seekor kepompong yang tergeletak di dahan daun. Kata sandang adalah si semut. Kata depan adalah di sebuah hutan pada suatu hari. Kata serunya adalah wah, sepertinya kamu sedang kesulitan ya. Ya, itu bagus sekali ya. Kelompok 4 mempresentasikan hasil kelompoknya. Maaf Bu, sepertinya ada kesalahan. Menurut kelompok kami, kalau kalimat langsung itu harus ada tanda petik doanya Bu. Seperti alangkah tidak enaknya menjadi kepompong atau menjadi kepompong itu memalukan. Iya betul, terima kasih untuk koreksinya Yusuf. Silakan duduk kembali. Dan untuk kelompok 4 silakan duduk di tempatnya. Ya, untuk kalimat langsung berarti harus ada tanda petiknya ya. Nah, untuk hari ini pembelajarannya dicukupkan. Materi selanjutnya nanti tentang teks fabel, akan tetapi lebih rinci lagi tentang struktur dan kebahasaannya. Nah, terima kasih untuk perhatiannya. Mohon maaf apabila ada kata-kata yang tidak berkenan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.